Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi ya dengan Ibu pada mata pelajaran biologi pada pagi ini. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya semuanya ya. Ada yang tidak hadir? Bagus, hadir semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, doa dulu ya. Doa mulai. Selesai. Baiklah, tadi ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, belajar fungi ya. Ada yang tahu fungi itu apa? Ya, fungi itu jamur. Apakah jamur termasuk tumbuhan? Ya, tidak ya. Jamur bukan termasuk tumbuhan. Berbeda klasifikasi dalam sistem kingdomnya. Ya. Di mana kita biasa menemukan jamur? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Ya, pada nasi, pada kayu yang sudah mati. Terus ya, ada juga yang pada roti yang sudah tidak layak untuk dimakan ya, atau roti kadaluarsa. Ya, banyak contoh-contohnya yang lain ya. Sebelum dimulai pelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu untuk mengklasifikasikan jamur. Kemudian siswa mampu untuk menganalisis daur hidup jamur. Siswa mampu untuk menerangkan fungsi dan peranan jamur pada berbagai bidang. Dan terakhir, siswa mampu untuk mengeksplor pengetahuannya melalui percobaan tentang jamur ya. Baik, kita mulai saja ya pelajaran pada hari ini ya. Baik, kita mulai ya pelajarannya. Hari ini tentang fungi. Ada yang tahu fungi tadi apa? Ya benar, jamur. Nah, yang pertama ada karakteristik dari fungi itu sendiri. Terbagi dari ciri umum, struktur tubuh fungi, dan cara hidupnya. Ciri umum dari fungi yang pertama ada eukariotik. Ada yang tahu eukariotik? Ya, eukariotik itu sel yang memiliki inti, memiliki satu inti ya. Kalau sel prokariotik ada yang tahu? Nah, benar sekali. Itu adalah sel yang sederhana, tidak memiliki inti. Kemudian katanya lagi, ciri umum dari jamur itu tidak berpigmen. Mengapa jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom Plantae? Karena jamur tidak memiliki pigmen. Mengapa demikian? Karena kalau tidak memiliki klorofil atau zat warna pada tumbuhan, maka suatu tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, tidak dapat berfotosintesis. Nah, selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel pada fungi itu terdiri dari zat kitin ya, berbeda dengan dari dinding sel yang pada tumbuhan umumnya. Yang ketiga yang keempat cirinya heterotrof. Tadi sudah dijelaskan ya. Jamur tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Dia mengeluarkan enzim untuk menyerap zat-zat yang berada di luar jamur sebagai makanannya. Dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya ciri umumnya ada uniseluler dan multiseluler. Dan selanjutnya reproduksinya ada yang seksual dan aseksual. Nah, kita lanjut pada struktur tubuh fungi. Secara umum, struktur tubuh fungi itu terdiri dari filamen-filamen, yang mana filamen-filamen kecil ini bersatu membentuk hifa. Nah, gabungan dari beberapa hifa disebut dengan miselium. Struktur tubuh fungi pada umumnya secara keseluruhan itu terdiri dari hifa yang banyak dan disebut juga miselium seluruh tubuhnya. Nah, pada jamur Basidiomycota ini, hifa diambil dari bagian sini ya, di zoom dapat sayatan. Pada hifa ada inti sel yang tampak, terus
pada jamur ini kebetulan memiliki septa. Nah, apa itu septa? Septa itu pembatas antara hifa. Jadi kalau misalnya jamur yang memiliki septa, berarti hifanya bersekat. Jika tidak memiliki septa, hifanya tidak bersekat ya, berarti tergabung. Kemudian ini yang di bawah ada miselium. Nah, ini gabungan dari beberapa hifa. Nah, ini juga disebut dengan rhizoid karena ini merupakan akar dari jamur. Ini cincin, ini tudung, ini tangkai buah, dan ini jamur yang memiliki tubuh buah ya. Kemudian yang terakhir, struktur tubuh fungi ini adalah hifa hausterium. Nah, hifa pada jamur ini memiliki terspesialisasi, memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Salah satunya hifa hausterium yang berperan untuk menyerap nutrien dari lingkungan. Nah, selanjutnya ada cara hidup jamur. Cara hidup jamur ini terbagi menjadi 3 macam ya, ada saprofit, ada parasit, dan ada simbiosis. Nah, jamur saprofit ini adalah jamur yang hidup pada organisme yang mati. Jadi dia hidup tidak sebagai parasit, dia berfungsi sebagai dekomposer. Nah, yang kedua ada parasit. Parasit itu terbagi menjadi 2, parasit obligat dan parasit fakultatif. Parasit obligat ada yang tahu? Nah, parasit obligat ini ialah ketika si fungi ini senang hidup dalam inang yang hidup. Dia hidup pada organisme yang hidup. Kemudian parasit fakultatif. Nah, parasit fakultatif ini apabila si jamur menemukan inang yang sesuai, dia akan menjadi parasit. Apabila tidak sesuai, dia akan menjadi saprofit. Kemudian ada simbiosis mutualisme. Nah, cara hidup ini cara hidup jamur yang saling menguntungkan. Kemudian kita lanjut pada pengelompokan fungi. Nah, fungi dikelompokkan menjadi 4 macam sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ditemukan dari struktur dan ciri umum serta cara hidup jamur ya, yang telah kita jelaskan dari awal tadi. Nah, 4 jamur yang dibedakan itu ialah Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, dan Zygomycota. Nah, berdasarkan bentuk hifanya ada yang bersekat dan ada yang tidak. Yang bersekat tadi berarti memiliki septa, dan jika tidak bersekat berarti tidak memiliki septa. Nah, satu-satunya jenis jamur yang tidak memiliki sekat ialah Zygomycota. Jadi ketiga macam Asco, Basidio, dan Deutero ini memiliki septa ya, sehingga hifanya bersekat. Kemudian habitat, rata-rata habitat dari jamur kita tadi dari awal udah bahas ya. Ya, yang sering kita temui di mana? Di organisme yang telah mati. Terus ada tanah, terus ada sisa makanan seperti roti, nasi ya. Habitat Ascomycota ini ada pada tanah, sisa organisme. Kemudian Basidio juga sama dengan Ascomycota, sedangkan Deutero hanya ditemukan pada sisa organisme, dan Zygomycota ini ditemukan pada segala kondisi yang kita sebutkan tadi. Ada yang di tanah, ada di sisa makanan, dan ada di sisa organisme. Kemudian reproduksi. Cara reproduksi jamur ada yang seksual dan ada yang aseksual. Ada jenis jamur yang memiliki 2 cara reproduksi. Ada contohnya Ascomycota, Basidiomycota, dan Zygomycota. Deuteromycota tidak memiliki sistem reproduksi seksual karena dia merupakan jamur yang primitif, maka dari itu tidak ditemukan reproduksi seksualnya. Nah, reproduksinya Ascomycota itu Ascospora, Basidiomycota Basidiospora, dan Zygomycota yaitu Zygospora. Kalau reproduksi aseksual rata-rata Conidiospora. Pada Ascomycota ada tunas dan Conidiospora. Basidiomycota hanya Conidiospora. Deutero ada 3 cara, Conidiospora, Blastospora, dan Artospora. Dan Zygomycota fragmentasi miselium dan Sporaniospora. Nah,
cara hidupnya ada 3 ya, yang telah kita jelaskan tadi. Yang memiliki cara hidup lengkap itu ada Ascomycota dan Zygomycota. Zygomycota hanya memiliki cara hidup sebagai simbiosis dan saprofit, menguntungkan ya. Kalau Deuteromycota sebagai parasit, kalau tidak saprofit. Nah, pada tubuh buah dari keempat macam pengelompokan ini berbeda-beda. Ascospora memiliki bentuk tubuh buah yang seperti cawan, seperti pada gambar ini. Seperti cawan. Ini tubuh buah Ascospora. Ini Ascospora yang makroskopis, dan ini mikroskopis, ditemukan pada jamur yang berfungsi untuk pembuatan kecap Aspergillus ya. Seperti ini jika dilihat dari mikroskop. Nah, kemudian Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini adalah jamur yang makroskopis juga. Ditemukan pada tanah dan organisme yang telah mati. Bentuk tubuhnya seperti payung rata-rata. Kemudian ada Deuteromycota. Nah, Deuteromycota bentuk tubuhnya seperti ini, hampir mirip dengan Ascospora. Dia juga sering menjadi ini dekomposer pada buah. Kemudian Zygomycota. Zygomycota memiliki stolen ya. Bentuk tubuh buahnya kecil. Ini sporanya. Nih, cara reproduksinya melalui sporangiosfor. Dia memiliki hifa yang stolen seperti akar. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal latihan ya. Ibu minta kalian duduk buat kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Mau ibu yang bagi atau kalian yang bagi? Baiklah, kalian saja ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membagi kelompok. Sudah? Ibu sudah memberikan soal kepada ketua kelasnya. Kerjakan selama 10 menit ya. Jika sudah 10 menit lalu dikumpulkan. Lalu kita akan menyimpulkan pelajaran dan menutup pelajaran. Baiklah, karena waktunya telah habis, ada dari Ananda semuanya yang ingin menyimpulkan pelajaran yang telah kita lalui pada hari ini? Ya, silahkan. Ya, kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah fungi itu memiliki ciri umum berupa eukariotik, tidak berpigmen, dinding terbuat dari kitin, heterotrof, uniseluler dan multiseluler, reproduksi aseksual dan seksual. Nah, secara dilihat dari struktur tubuh fungi terdiri dari hifa, miselium, rhizoid, ada tubuh buah atau tidak, dan hifa hausterium ya. Nah, cara hidup ada 3 tadi, saprofit, parasit, dan simbiosis. Kemudian yang terakhir kita tadi belajar tentang pengelompokan. Ada berapa kelompok? Ya, ada 4 kelompok. Apa tadi? Ascomycota, Basidiomycota, Deutero, sama Zygomycota. Jamur ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Ya, nah sekian dulu pelajaran dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di lain waktu ya. Nah, untuk percobaannya silahkan dicoba dan buatlah laporan dari hasil pengamatan kalian semuanya. Baik, Ibu tutupi ya pelajaran pada hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.